Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19310230002 dari program studi pendidikan kimia kelas 5B. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas untuk mata kuliah kimia komputasi, yaitu simulasi transisi fase air ke es. Nah, jadi simulasi transisi fase air ke es ini dari perspektif jaringan ikatan hidrogen, di mana menggunakan data simulasi dinamika molekular untuk model TIP4P. Meskipun es ini memiliki hipotesis yang mungkin menstabil dalam kenyataan, nah es ini bisa sangat penting menuju pemahaman yang komprehensif tentang perilaku fase air, termasuk banyaknya polimorf es yang menstabil. Selanjutnya, untuk membangun jaringan ikatan hidrogen di sekitar transisi, yaitu dengan cara menggunakan GROMACS, yaitu software yang sangat cepat dalam menghitung interaksi non-bonding yang seringkali mendominasi simulasi, sehingga dapat digunakan untuk meneliti sistem non-biologik, yaitu seperti polimer. Oleh karena itu, mudah dioperasikan dengan file topologi dan parameter yang ditulis dengan format teks yang sangat jelas. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang dilakukan pada simulasi berikut ini. Jadi yang pertama yaitu penyiapan topologi. Jadi penyiapan topologi ini akan menghasilkan file GRO dari ligand, file topol-top, dan MD parameter. Selanjutnya yaitu penyiapan box dan solvasi, yaitu merupakan tahapan di mana melarutkan molekul di dalam box yang telah dibentuk oleh editconf. Dalam pelarutan ini digunakan program GenBox. Nah, yang ketiga yaitu tahap minimisasi energi, yaitu untuk menghilangkan bentrokan antar atom tersebut perlu dilakukan minimisasi energi terlebih dahulu. GROMACS menggunakan format file MDP untuk men-stub parameter. Dalam file MDP tersebut ditentukan jumlah iterasi serta jarak cutoff. Lalu langkah awal minimisasi energi adalah menyiapkan file input dengan GROM dengan namanya waktu running tergantung dari CPU yang digunakan. Yang berikutnya yaitu ekuilibrasi sistem. Jadi ekuilibrasi dilakukan untuk menstabilkan sistem sehingga sistem mencapai keadaan konstan sebelum menjalani simulasi dinamika molekular. Tahap ini yaitu dilakukan untuk membuat sistem berada pada temperatur, volume, dan tekanan yang konstan. Dan yang terakhir yaitu analisis. Jadi setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya, yaitu simulasi telah selesai, maka tahap terakhir adalah menganalisis hasil simulasi tersebut. Berdasarkan hasil yang didapatkan, yaitu mengenai simulasi transisi fase air ke es dengan GROMACS, maka hasilnya dapat dilihat pada layar kaca, di mana visualisasi yang didapatkan adalah bentuk dari transisi fase air ke es. Nah, sebelum mendapatkan visualisasi tersebut, maka proses yang telah dilalui yaitu seperti menyiapkan topologi, yaitu TIP4P, topologi, dan MD parameter, lalu mengubah kotak file, solvasi kotak, lalu melakukan minimalisasi, serta melakukan ekuilibrisasi pada sistem. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis untuk melihat bagaimana visualisasi dari simulasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan terkait simulasi yang telah dilakukan. Yaitu jadi pada simulasi transisi fase air ke es ini ditemukan bahwa terdapat setidaknya satu wilayah tekanan di mana fase es hipotetis adalah yang paling stabil, yaitu pada suhu sekitar dengan model tersebut. Meskipun es hipotetis mungkin stabil dalam kenyataan, es ini bisa sangat penting menuju pemahaman yang komprehensif tentang perilaku fase air, termasuk banyak polimorf es menstabil yang menetap di area tersembunyi, yaitu di ruang T sampai P.
Sel satuan St2 berbentuk tetragonal dengan gugus ruang I41 garis miring ACD dan mengandung 152 molekul air. Ini mungkin struktur yang paling terjerat di antara kristal yang telah ditemukan dalam simulasi nukleasi tanpa bias, yaitu yang terdapat pada visualisasi dari transisi fase air ke es ini. Berdasarkan grafik energi potensial pada simulasi ini, yaitu bahwa besar nilai antar sampel dipengaruhi oleh jumlah atom yang memiliki kekuatan interaksi, jarak atom, serta besar muatan dalam atom pada sampel. Nah, pengaruh temperatur dapat mempengaruhi struktur pada simulasi ini, yaitu merupakan penyusunan menjadi berubah yang mengakibatkan jumlah ikatan yang berinteraksi dan jarak antar atom dapat berubah, dan terjadi perubahan nilai energi pada setiap stempelnya. Nah, dengan menggunakan data simulasi dinamika molekular untuk model TIP4P ini, yang akan membangun jaringan ikatan hidrogen di sekitar transisi, sehingga dapat menemukan sifat-sifat yang menunjukkan diskontinuitas saat mendekati daerah transisi fase, yaitu pada fase air ke es. Mirip atau sama halnya dengan yang muncul untuk beberapa sifat termodinamika di daerah yang sama. Pendekatan ini juga dapat diperluas untuk mengkarakterisasi transisi fase air lainnya. Selain itu, ini juga dapat diterapkan untuk mempelajari transisi fase zat terkait hidrogen lainnya atau skenario lain yang interaksi relevannya dapat diidentifikasi bersama dengan kriteria yang tepat yang didefinisikan dengan cara analog, seperti dalam kasus sistem ikatan hidrogen. Nah, berlaku sehingga dapat dilihat bahwa pada grafik tersebut nilai dari energi potensialnya menurun, yang diartikan bahwa massa dari atom sampel tersebut itu semakin kecil, sehingga energi potensialnya juga semakin kecil. Nah, gambar tersebut merupakan grafik dari temperatur pada simulasi transisi fase air ke es. Nah, jadi kinetika pertumbuhan es pada bidang prismatik sekunder dipelajari dengan simulasi dinamika molekular. Sistem simulasi awalnya terdiri dari lempengan es yang bersentuhan dengan lapisan air di satu sisi. Nah, untuk menganalisis hasilnya, yaitu telah dikembangkan metode baru untuk membedakan apakah suatu molekul termasuk dalam kisi es atau dalam keadaan cair, yaitu dengan menggunakan metode ini untuk memantau jumlah molekul es sebagai fungsi waktu dengan menemukan bahwa pembekuan lebih cepat di bidang prismatik daripada di bidang basal. Untuk bidang prismatik, ketidakteraturan pada permukaan fase padat diamati selama periode pertumbuhan yang kontras dengan antar muka halus pada bidang basal setiap saat. Nah, pada simulasi ini dapat mempelajari 3 suhu yang berbeda dan menemukan bahwa laju kristalisasi menurun dengan suhu untuk bidang prismatik, sementara tidak ada perilaku konsolusif yang ditemukan untuk pertumbuhan yang bidang basal. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan yaitu adalah perkembangan dari dunia komputasi memungkinkan para ahli kimia untuk melakukan simulasi dinamika molekular terhadap ratusan bahkan ribuan atom dengan bantuan komputer. Nah, simulasi dinamika molekular merupakan suatu teknik untuk menyelidiki struktur dari suatu atom berdasarkan interaksinya dengan atom lain. Nah, penulisan ini atau apa yang telah saya lakukan yaitu mengenai simulasi transisi fase air ke es ini memperkenalkan bahwa GROMACS sebagai salah satu aplikasi yang mampu melakukan simulasi dinamika molekular terutama untuk transisi tersebut. Nah, dihasilkan yaitu interaksi ligan dengan residu air. Dalam lingkungan subbeku, maka dapat dengan jelas diamati melalui perubahan interaksi hidrofobik atau wilayah sikloheksana dan hidrofilik yaitu pada wilayah air.